Baiklah Nana, Shalom, selamat pagi. Ya, kita akan mulai pelajaran kita dengan doa dan pujian. Silakan kepada pimpin kita berdoa dan menyanyi. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita semuanya berdiri, kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan menyanyi pujian yang berjudul Kasih Engkau dengan Yesus. Kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Bapak akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Apakah hadir semua? Hadir semua. Baiklah, kita akan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih. Sebelum kita lebih lanjut, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bapak minta kepada 3 orang siswa untuk mengusulkan kesepakatan kelas ini. Ayo, siapa? Saya Ayo, Pink, apa? tidak boleh mengganggu teman. Baik, silakan ditulis. Ayo, siapa lagi? Saya Apa usulanmu? belajar. Silakan ditulis. Ya, 2 orang sudah menyampaikan usulannya ya. Ada lagi? Saya Apa usulanmu? tidak boleh ribut. Silakan ditulis. Baiklah, anak-anak, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini dan bentuk penilaian. Yang pertama, peserta didik melalui lagu Ku Kasih Dikau dengan Kasih Tuhan dapat menuliskan contoh nyata menolong sesama. Nanti secara bergiliran 3 peserta didik akan menulis di papan tulis. Lalu yang kedua, peserta didik melalui gambar alat peraga dapat menyebutkan siapa saja yang harusnya ditolong. Nanti dijawab secara lisan. Lalu yang ketiga, peserta didik melalui video dapat menceritakan di depan kelas mengapa kita harus menolong. Nanti 2 peserta didik akan menjelaskan. Kemudian peserta didik melalui bacaan Alkitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37
dapat menyebutkan tokoh dan perannya. Ya. Kemudian peserta didik melalui penjelasan atau penekanan dapat bermain peran praktik menolong sesama. Itu melalui kerja kelompok. Kemudian bentuk penilaian yang pertama adalah lisan, yang kedua tertulis, dan yang ketiga kerja kelompok atau bermain peran. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih. Apa itu? Aku mau bersahabat dengan semua orang. Baik, terima kasih. Ternyata kalian masih ingat. Sekarang kalian akan mengerjakan asesmen awal ya. Bapak akan bagikan. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Ya, langsung dikerjakan ya. Silakan. Baiklah anak-anak, Bapak akan memberikan pertanyaan. Tolong dijawab. Apakah arti menolong? Saya, Pak, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Silakan ditulis di papan tulis. Anak-anak perhatikan gambar di depan. Tolong diperhatikan. Sesuai dengan gambar ini, siapakah yang harus ditolong? Orang sakit. Baik, terima kasih. Ada lagi? Yang membutuhkan pertolongan. Yang membutuhkan pertolongan. Baik, terima kasih. Oke, baiklah anak-anak. Bapak akan membawa anak-anak menonton video. Silakan disimak baik-baik videonya, karena nanti setelah pemutaran video ini, anak-anak akan diminta untuk menceritakan kembali di depan kelas mengapa kita harus menolong. Gitu ya, anak-anak. Baiklah, setelah kita menonton video tadi, Bapak ingin meminta kepada salah satu peserta didik untuk menceritakannya kembali di depan kelas. Mengapa kita harus menolong? Silakan. Ya, silakan Dom. Saya melihat di video ada seorang dipukul dan terjatuh. Saya melihat ada orang sama dia menolongnya. Jadi orang sakit harus ditolong karena sangat butuh pertolongan. Baik, terima kasih Dom. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan. Anak-anak, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya minta kepada anak-anak untuk membacanya secara silih berganti. Silakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri."
Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Coba. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, anak-anak, setelah kita membaca Alkitab tadi, Bapak minta kepada 3 orang siswa untuk dapat menyebutkan siapa tokoh dan apa perannya dalam Alkitab tadi sesuai pembacaan kita di Alkitab tadi. Silakan. Ya. Orang yang imam lewat dan tidak menolong. Ya, silakan ditulis di papan tulis. Kayak orang Lewi juga lewat dan tidak menolong. Ya, silakan ditulis di papan tulis. Saya seorang Samaria lewat dan menolong orang yang terjatuh itu. Ya, silakan ditulis di papan tulis. Ya, baiklah anak-anak, Bapak akan memberikan penjelasan terkait dengan pembacaan kita di Alkitab tadi, di mana di sana memberikan penekanan kepada bagaimana orang harus menolong orang yang membutuhkannya. Kita melihat cerita tadi bahwa ada seorang dari Yeriko ke Yerusalem terjatuh di tangan penyamun. Lalu ada 3 tokoh yang lewat. Yang pertama tadi adalah seorang imam lewat, tetapi dia tidak menolong. Yang kedua, ada seorang Lewi lewat dan juga tidak menolong. Lalu yang ketiga, orang Samaria, begitu dia lewat orang yang terjatuh, dia yang menolong. Jadi, kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau ada yang sakit, kita butuhkan. Dia butuhkan pertolongan, kita harus memberikan dia pertolongan. Jadi intinya di sini kita tidak boleh memilih untuk menolong orang. Semua orang kita tolong. Siapapun dia yang butuh pertolongan, kita berikan pertolongan. Baik anak-anak, mari kita akan membagi kelompok diskusi. Kita akan membagi 3 kelompok diskusi. Silakan. Baiklah anak-anak,
tugas kalian dalam diskusi kelompok adalah kalian akan bermain peran. Jadi tolong setiap kelompok masing-masing mempersiapkan kelompoknya untuk dapat mempresentasikan nanti hasil kerja kelompoknya, bagaimana kalian bermain peran tentang bagaimana menolong atau berperan sebagai tolong menolong, ya, berperan sebagai tolong menolong dalam bermain peran ini. Nanti Bapak akan berikan kesempatan secara silih berganti di dalam kelompok diskusinya. Kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan bermain peran di depan. Kita ke rumah sakit dari dokter yuk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Baik, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan kerja kelompoknya di depan untuk bermain peran. Silakan. Kamu kenapa? Jatuh dari sepeda, nggak tahu patah kakiku ini ya. Ya kita tolong ya. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang Bapak minta kepada kelompok diskusi 3 untuk dapat mempresentasikan di depan kelas bagaimana mereka sedang bermain peran. Silakan. Mau kenapa? Uang jajanku hilang. Ayo kita bantu. Ayo. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang Bapak akan memberikan reward kepada kelompok yang bagus menampilkan perannya tadi. Ya, Bapak panggil kelompok 2 untuk menerima reward ini. Mereka yang paling bagus menampilkan permainan peran mereka tadi. Silakan. Ya, diterima, sini. Ya, ke sini, terima. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan dulu. Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat pembatas Alkitab. Tolong kalian nanti berikan hiasan secantik mungkin, lalu ditulis Lukas pasal 10 ayat 27, dan anak-anak nanti silakan kalian menghafal ini di rumah. Nanti minggu depan kalian berdiri di depan sini untuk menghafal dari Lukas pasal 10 ayat 27. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baiklah anak-anak, Bapak akan memberikan asesmen akhir. Tolong ini dijawab dan tolong ditulis dalam buku tulisnya, buku tugasnya. Yang pertama, sebutkan contoh nyata menolong sesama. Yang kedua, sebutkan siapa saja yang harus ditolong. Yang ketiga, baiklah anak-anak,
kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Bapak minta kepada 3 siswa untuk maju menulis di papan tulis kesimpulan. Mari kita menyimpulkan bersama-sama pelajaran hari ini. Pertama, silakan Ping. Ya Pak. Ya. Menolong adalah membantu orang yang membutuhkan. Baik, silakan tulis teman tulis. Menolong adalah membantu orang yang sangat membutuhkannya. Silakan tulis. Iya, siswa yang kedua silakan maju. Saya. Ya, Semua orang harus kita tolong. semua orang harus kita tolong, silakan ditulis di papan tulis. Iya, siswa yang ketiga silakan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Saya Pak. Kita harus menolong sesama manusia. Baik, silakan ditulis di papan tulis. Ya, baiklah anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Kita akan menutup pertemuan kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Silakan kepada Ping yang bertugas untuk pimpin pujian dan doa. Jadi teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdiri menyanyikan pujian. Mengasihi 2, 3. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Ya, semua nyanyi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita ulang berdoa. Tuhan Yesus, kami mau pulang. Tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri hormat Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi, Bapak juga ucapkan selamat siang. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.